Halo teman-teman, kita ketemu kembali di video pembelajaran matematika ya. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan atau aplikasi dari aturan sinus dan kosinus ya di dalam masalah kontekstual. Oke. Nah, lebih tepatnya yang akan kita bahas ini adalah tentang yang istilahnya adalah jurusan 3 angka ya, jurusan 3 angka. Nah, ini merupakan masalah yang cukup sering muncul di ujian-ujian ya, terutama untuk ujian nasional ya. Oke, coba kita perhatikan soalnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 120 derajat sejauh 40 km ya. Kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan arah 240 derajat sejauh 80 km. Jarak antara pelabuhan C dan pelabuhan A adalah apa? Begitu ya. Nah, ini sebenarnya konsep pentingnya adalah jurusan 3 angkanya itu sendiri ya. Nah, jurusan 3 angka itu seperti apa kan gitu ya? Jurusan 3 angka. Nah, kalau dikatakan dia jurusan 3 angka, misalkan kita punya titik, katakan ini titik A. Ini adalah suatu kapal gitu ya. Kapal itu berlayar. Kalau dibilang dia berlayar dengan arah ya, dengan arah katakanlah arahnya adalah 120 derajat. Maka menghitung 120 derajatnya itu adalah dari arah utara ya, dari arah utara. Jadi utaranya di sini kan gitu. Ya kan? Arah utara 120 derajat searah dengan putaran jarum jam ya, bukan berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Jadi kita menghitung sudutnya berarti dia ke sebelah atau berlawanan dengan arah putaran, searah dengan arah putaran jarum jam gitu ya, searah. Jadi kalau dia di sini siku-siku, maka di sini sisanya berapa? Ini pasti supaya ini 120 derajat berarti di sini sama dengan 30 derajat. Kan begitu ya, 30 derajat. Itulah posisinya. Jadi dia kapal itu berlayarnya kemari, ya. Kapal itu berlayarnya kemari. Oke, itu ya. Kalau yang dikatakan sebagai jurusan 3 angka. Jadi dia yang menjadi acuannya adalah utara ya atau vertikal. Nah, coba kita terapkan ke soal yang tadi. Oke. Nah, kita gambar ya. Ada kapal berlayar dari pelabuhan A ya. Ini pelabuhan A-nya. Kapal itu berlayar. Inilah utaranya kan begitu ya. Ini utaranya. Lalu dia berlayar dengan arah 120 derajat. Kalau arah 120 derajat, kalau ini dia siku-siku, maka arah 120 derajat adalah kemari. Nah, berarti dia berlayar kemari. Kan gitu, membentuk 120 derajat. Sejauh berapa? Kan gitu ya, sejauh 40 km. Berarti inilah 40 km itu. 40 km. Maka otomatis bisa kita simpulkan yang ini tadi siku-siku, yang ini sama dengan 30 ya. Supaya ini dikatakan 120 derajat. Nah, selanjutnya inilah yang dikatakan sebagai pelabuhan B. Jadi dia sampai di pelabuhan B yang jaraknya 40 km dari pelabuhan A. Nah, berikutnya dari B dia berlayar kembali ya. Dia berlayar menuju pelabuhan C. Nah, kalau berlayar menuju pelabuhan C dengan arah 240 derajat, berarti gambar kembali, ini utaranya kan begitu. Ya, ini utaranya. Dia berlayar 240 derajat. Nah, kalau dari sini ini kemari kan 180. Ya, maka 240-nya pastilah kemari, kan gitu ya. Ini 240, maka ke arah inilah dia berlayar. Ya. Sejauh berapa kilometer? Sejauh 80 km. Nah, katakan dia si C-nya di sini.
Nah, inilah 80 km. Oke, bisa dipahami ya? Cukup jelas kan? Sekali lagi bahwa kalau kita bicara jurusan 3 angka, berarti kita sebagai acuan yang kita jadikan acuan adalah garis vertikal atau utara ya. Maka 120 derajat searah dengan putaran jarum jam. Oke, itulah arah dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Lalu dari B ke C dia berlayar dengan arah, ini tadi belum kita tuliskan, ini 240 derajat. Nah, 240 ini kemarin 180. Lalu berarti di sini bisa kita simpulkan ini 60 derajat, begitu ya, 60 derajat. Sehingga akan muncul segitiga. Nah, kan gitu ya. Muncullah segitiganya. Nah, segitiganya bagaimana? Yang diminta kan panjang atau jarak antara pelabuhan C dengan A. Berarti jaraknya dari sini kemari. Oke? Maka kita menggunakan apa? Ya, menggunakan aturan kosinus. Nah, tentunya kita harus tahu besar sudut yang ini kan. Nah, oke, kalau begitu bagaimana besar sudutnya? Nah, kalau kita perhatikan di sini tadi ini 30, berarti di sini berapa? Otomatis yang di sini adalah 60 kan? Kalau di sini 60, ini kan berseberangan dalam. Berarti ini sama dengan ini 60 kan? Ya, 60 juga ya. Ini 60 yang ini. Kalau di sini juga 60. Ini 60, ini 60. Berarti sudah 120. Sementara dari sini kemarin adalah 180. Maka sisanya berapa? Maka sisanya adalah 60 derajat. Nah, inilah sudutnya ya. Oke. Nah, sekali lagi ini tadi 30, maka yang ini sama dengan sisanya, supaya ini kan namanya berpenyiku ya. Berarti ini 60 derajat. Nah, ini berseberangan ya, berseberangan dalam kan gitu ya. Sehingga ini 60, sementara tadi di sini 60, otomatis supaya 180 berarti 60 lagi ya, 60 derajat. Oke, sudah dapat segitiganya. Sekarang kita tinggal menggunakan aturan kosinusnya ya. Aturan kosinus nah dari sini, nah sisi yang di depan sudutnya yaitu si AC-nya ya, maka AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ini ditambahkan dengan si BC kuadrat dikurangkan dengan 2 kali AB dikalikan dengan si BC dikalikan dengan kosinus sudut 60, langsung saja 60 derajat ya. 60 itu adalah si B-nya tadi ya. Ini sudut 60 derajat atau sudut B-nya gitu ya. Nah, sama dengan AB. AB-nya tadi 40, berarti ini 40 kuadrat tambah BC-nya 80 kuadrat kurang 2 kali ya. 2 kali AB-nya 40, BC-nya 80 dikalikan dengan kosinus 60 derajat ya. Berarti ini sama dengan 1600 tambah 6400 dikurangkan dengan 2 kali 3200 dikalikan dengan kosinus 60 sama dengan setengah ya, sama dengan setengah. Nah, ini bisa kita coret kan? Iya, bisa kita coret. Sehingga AC kuadrat itu sama dengan 1600 ditambah 6400 ya, atau 6400 dikurang 3200 berarti 3200 tambah 1600 berarti 4800 ya. Sehingga si AC sama dengan akar dari 4800. Nanti satuannya kilometer, atau bisa kita sederhanakan AC sama dengan akar 48. 16 kali 3 berarti 4 akar 3, berarti 4 akar 3 ya. Akar 110 berarti 40 akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah AC sama dengan 40 akar 3 km.
Oke, selesai ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Oke, sampai ketemu di